Nah, berarti kan tadi dokter itu udah bahas ya seputar yang ini ngeceknya tuh harus dari biopsi segala macam. Boleh dikasih tau nggak dok, step-step orang tuh di diagnosa kanker tuh kayak gimana? Step dari dokternya gitu loh. Oke, jadi untuk mendiagnosa suatu kanker ini, dokter biasanya akan pertama anamnesa. Anamnesa ditanya dulu dong pasien kan, keluhannya apa? Biasanya awalnya ada ingus bercampur darah tidak, kemudian telinganya bagaimana? Oh iya ketutup, terus kemudian hidungnya tersumbat apa tidak, ya kan? Dari situ biasanya dicek lagi dengan pemeriksaan fisis. Pemeriksaan fisisnya apa? Okay. Benjolan di lehernya bagaimana, ya kan? Dilihat ada kelainan mata tidak, oke? Kemudian lanjut pemeriksaan penunjang lebih lanjutannya, misalnya endoskopi dulu. Oh iya, yang kamera yang masuk hidung waktu itu ya? Itu langsung dilakukan di poli. Kita langsung endoskopi, kita lihat nasofaringnya ada benjolan enggak, ya kan? Kalau pas dilihat, ada sesuatu, nah ini udah mulai kecurigaan ke arah kanker. Tapi belum tegak ya, karena harus biopsi ada pemeriksaan lagi. Pertama sebelum biopsi selalu dilakukan radiologi dulu, CT scan, ya entah CT scan kontras, MRI kontras atau mau langsung PET scan, terserah. Yang penting ada radiologi untuk gambaran bahwa ternyata ada yang aneh di sini, ada barangnya nih di sini nih. Baru dari situ kan kelihatan nih, ya induknya di mana, baru dilakukan biopsi. Nah, biopsi itu pengambilan sampel, ya pengambilan sampel dari induknya. Ini yang perlu diingat nih, pengambilan sampel dari induknya. Jadi benjolan di leher, ya belum tentu induknya di leher. Jadi 80% benjolan di leher, induknya biasanya nasofaring. Jadi kalau ada benjolan di leher, apa yang harus dilakukan? Cek ke dokter THT untuk diperiksa. Ya, kalau memang bukan nasofaring, nanti dicek lagi yang lain. Satu lagi, ada orang takut di biopsi bukannya ditambah besar. Nah, itu tuh sering. Banyak sekali yang tanya ke saya. Tapi kalau kita tidak biopsi, kita tidak tahu barang ini apa. Istilahnya kayak kita nggak punya peta ya. Betul, nggak punya istilahnya. Biopsi ini hasilnya kanker A atau kanker B. Otomatis dengan ditahunya hasil biopsi, baru kita bisa tentukan pengobatannya. Dan nggak bisa tuh tebak-tebakan, benjolan di leher, udah dok, kemo aja langsung. Itu kan nggak ketahuan jenisnya ya. apa dulu? Itu obat kemo tuh banyak. Selnya apa? Terus juga jangan salah, kita biopsi, dia nggak akan tambah besar cepat kok. Karena kita ngambil sedikit. Kecuali benjolan di leher diangkat semua. Ya. Istilahnya anaknya yang diganggu, otomatis induknya marah. Dia akan tambah cepat. Sama kayak ini ya, makhluk hidup ya? Iya, tambah cepat lagi membesar. Apalagi setelah diambil tidak dilakukan lagi pemeriksaan lanjutan. Mungkin diambil operasinya langsung dibuang gitu ya. Tidak dilakukan PA, patologi anatomi. Ya, sehingga tidak tahu tuh ganas atau jinak. Kalau tahu ganas juga nggak bisa selesai di situ. Harus ada tambahan pengobatan entah sinar atau kemoterapi. Oh, berarti setelah di biopsi ini udah tegak nih. Wah, ini orang kena kanker. Dokter baru bisa bilang, oh ini kanker pak. Seperti itu ya. Jadi nggak main ngasal, oh ini benjolan pasti kanker gitu ya. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa ya. Jadi semua benjolan belum langsung kanker kalau belum ada hasil biopsi atau patologi anatomi. Jadi dokter juga nggak sembarangan ngeklaim ini kanker ya gitu ya. Karena kan ada beberapa orang bilang, wah itu benjolan udah pasti kanker tuh, kayak begitu. Belum tentu. Belum tentu ya. Jadi dokter juga harus hati-hati ya untuk ngambil kesimpulan ya. Dan kita harus berdasarkan patologi anatomi baru bilang kanker. Iya kan? Karena orang dibilang kanker gimana nggak shock. Iya, ya kan? Jadi harus ada landasannya dulu baru kita kasih tahu. Harus ada bukti otentik ya. Jadi emang nih buktinya bener kita udah ambil sampel dan hasilnya adalah kanker seperti itu ya. Jadi biar orang-orang tuh gitu loh. Karena kan banyak orang yang didiagnosa kanker langsung gitu tapi mereka nggak di biopsi atau apa. Harus ya, itu harus. Biopsi itu udah jadi golden standar. Standar ya. Jadi nggak cuma dari MRI kan ada yang bilang dari MRI, oh ini kanker gitu. Dari MRI udah benjolannya udah gede gitu ya. Langsung udah kemo aja. Nanti juga kempes nggak bisa. Oh nggak bisa ya. Kemo itu harus disesuaikan dengan hasil PA-nya juga. Kan macam-macam. Di dalamnya itu ada
mungkin sarkoma, ada karsinoma, ada limfoma hasil PA. Beda lagi ya? Beda lagi pengobatannya. Kalau misalnya karsinoma mungkin bisa disinar, atau ada sarkoma. Sarkoma operasi dulu misalnya. Ada limfoma nggak perlu dioperasi, kemo aja juga bagus. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus benar-benar pasti supaya disesuaikan juga dengan pengobatannya. Oke. Ya.